Ini kisah tentang Raya, seorang anak kecil yang hidup tanpa pengawasan karena orang tuanya menderita gangguan jiwa. Di rumah yang tidak layak huni, Raya tumbuh tanpa siapapun benar-benar menjaga kesehatannya. Ketika tubuh Raya melemah, ia didiagnosa oleh tuberkulosis. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa di dalam tubuh malang itu cacing-cacing sudah menggerogoti separuh organnya. Hingga akhirnya 1 kilogram cacing dikeluarkan dari tubuh Raya. Lebih tragis lagi, Raya tidak memiliki dokumen kependudukan satupun. Tidak ada identitas, tidak ada jaminan kesehatan, seolah-olah keberadaannya tidak tercatat di dalam sistem. Kisah Raya bukanlah sekadar tragedi medis. Ini adalah potret nyata tentang kemiskinan, kelalaian, dan betapa rapuhnya hidup seorang anak ketika masyarakat dan negara gagal melindungi. Lantas, bagaimana Gereja Katolik melihat kasus ini? Apakah langkah gereja ke depannya? Selamat datang di analisis kasus Raya melalui pandangan Gereja Katolik. Nama saya Angela dan saya akan membahas tentang solidaritas di tengah kemiskinan. Di tengah kekacauan pandemi COVID-19, Paus Fransiskus merilis sebuah ensiklik berjudul Fratelli Tutti. Dokumen ini bukan sekedar tulisan gerejawi, tapi sebuah ajakan besar untuk membuka mata terhadap kemanusiaan yang mulai pudar. Melalui Fratelli Tutti, Paus menegaskan bahwa kita semua adalah saudara tanpa pengecualian. Ia mengingatkan bahwa dunia sedang terjebak dalam budaya individualisme, di mana orang makin sibuk dengan diri sendiri dan mulai cuek terhadap penderitaan orang lain. Ensiklik ini mengajak kita untuk membangun budaya kepedulian, menghargai martabat setiap manusia, dan menumbuhkan solidaritas yang nyata. Intinya sederhana. Ketika kita berhenti peduli, disitulah kemanusiaan kita ikut menghilang. Gaudium et Spes adalah dokumen besar Konsili Vatikan kedua yang mengajak gereja untuk hadir di tengah dunia modern. Pesannya sederhana, martabat manusia itu harga mati dan tidak boleh diabaikan dalam kondisi apapun. Dokumen ini menyatakan bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Kita dipanggil untuk saling peduli, saling jaga, dan menyadari penderitaan orang di sekitar kita. Gereja pun diminta untuk tetap dekat, bukan menjauh, agar bisa menjadi suara dan sahabat bagi mereka yang lemah. Dan yang paling penting, Gaudium et Spes menegaskan bahwa kesejahteraan bersama adalah tanggung jawab semua orang. Dunia yang adil, damai, dan manusiawi hanya bisa tercipta jika martabat setiap manusia dijunjung tinggi. Sekarang kita sampai pada pertanyaan, apakah kesalahan berada di pihak orang tua? Jawabannya adalah iya, tentu saja. Namun, apakah masyarakat dan pemerintah juga ikut andil? Jawabannya adalah tentu saja. Lantas, bagaimana bisa masyarakat dan pemerintah juga ikut bersalah? Gereja memandang dari sisi masyarakat. Kita melihat kurangnya kepekaan dan solidaritas. Banyak yang memilih menjauh karena kondisi keluarga Raya dan memilih diam karena takut repot. Dan inilah bentuk nyata individualisme. Sementara dari sisi pemerintah, akses kesehatan yang tidak merata, minimnya program pencegahan dan gagalnya sistem melindungi kelompok rentan. Sehingga ketika bantuan datang, semua itu sudah terlambat. Kasus Raya adalah contoh pahit hilangnya martabat dan hak dasar seorang anak. Serta bukti bahwa ketika masyarakat dan negara sama-sama tidak hadir, yang paling lemah selalu menjadi korban. Pada akhirnya, tragedi ini mengingatkan kita bahwa solidaritas itu bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Kemiskinan dan kesenjangan tidak boleh dihindari, harus dipikul bersama sebagai tanggung jawab sosial. Sekian pembahasan saya, ingatlah bahwa kita tidak perlu berbuat besar. Satu hati yang peduli saja sudah cukup untuk mengubah seluruh hidup seseorang.